Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini berjudul Salah Asuh. Dewasa ini sering kali dikesankan oleh pembicara di mimbar bahwa karena Allah baik maka Allah pasti membawa orang percaya ke surga tanpa tatanan. Seperti seorang ayah yang ingin anaknya tidak celaka, maka ia mengusahakan bagaimana anaknya tidak mengalami kesulitan. Dicukupi kebutuhannya, bahagiakan kehidupannya, dan kadang-kadang orang tua sampai memiliki beberapa pembantu untuk mengurus anak, memberikan mobil dan supir khusus, dan seterusnya. Allah digambarkan seperti itu. Ya, kalau anak-anak Allah tersebut masih belum dewasa, masih bisa dimaklumi. Tetapi ada saat di mana anak-anak harus menjadi dewasa, tidak lagi dimanja oleh orang tua. Anak-anak harus mulai memiliki kecerdasan rohani seperti Allah, pikiran dan perasaan seperti Allah, dan berkorban apapun demi pekerjaan Bapaknya. Kalau dikesankan bahwa Allah selalu memperlakukan orang Kristen atau anak-anak Allah seperti seorang ayah di dunia ini yang memperlakukan anaknya dengan dimanja tersebut, itu sangat menyesatkan. Banyak orang tua yang salah didik, overprotective, atau terlalu berlebihan melindungi anak, sampai akhirnya anak tersebut tidak mandiri, malas, tidak memiliki drive perjuangan, dan itu mencelakai anak tersebut. Bapa di surga tidak akan melakukan hal itu karena Ia memiliki tatanan di dalam dirinya. Apa yang kamu tabur, itu juga yang harus kamu tuai. Karena tatanan ini, maka Bapa di surga akan mulai menghajar orang yang disebutnya sebagai anak-anak Allah. Alkitab mengatakan jelas dalam Ibrani 12 ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau ada orang tua di dunia ini yang salah asuh terhadap anak dan akhirnya merusak karakter dan kepribadian maupun watak anak, Bapa di surga tidak mungkin melakukan hal tersebut. Yang merusak itu adalah ketika seorang pembicara atau pengkhotbah mengajarkan seakan-akan Allah selalu bersikap seperti ayah di dunia ini yang selalu memanjakan anak. Siapa yang tidak mau? Jemaat pasti senang punya Allah seperti itu. Dia baik. Tak kala aku lemah, dikuatkan, sakit disembuhkan, kebutuhanku dipenuhi. Allah mengerti, Allah peduli. Ini sebenarnya membodohi orang Kristen. Kalimat-kalimat lagu itu sendiri tidak salah jika ditinjau dari umur rohani orang Kristen itu dan ditinjau dari isi kepeduliannya. Allah mengerti, Allah peduli. Mengerti dan peduli dalam hal apa? Tentu Allah sangat peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Makan, minum, kesehatan, dan lain-lain. Tetapi Allah lebih peduli dengan keselamatan kekal kita. Ketika diajarkan dengan penggambaran Allah yang salah, seperti orang tua yang selalu memanjakan anak-anaknya, maka orang Kristen tidak menjadi dewasa. Selalu berbicara mengenai berkat yang berlimpah, pemulihan ekonomi, mujizat, dan sebagainya.
Saya tidak katakan salah adanya mukjizat dan berkat jasmani, tetapi itu bukanlah inti dari hidup kekristenan. Inti dari hidup kekristenan adalah menjadi anak-anak Allah yang berkarakter seperti Bapa di surga. Ini yang benar, dan untuk berkarakter seperti Bapa di surga perlu belajar. Kita harus benar-benar kerja keras, mempertaruhkan segenap hidup untuk memperoleh karakter seperti Bapa yang diperagakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, kita harus berani menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, seperti Tuhan Yesus. Bukan hanya memberi perpuluhan lalu berharap dikembalikan berlipat-lipat kali ganda, tetapi bagaimana memiliki kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah, di mana sampai titik tertentu kita merasa tidak memiliki kepentingan apa-apa lagi. Kepentinganku hanya dirimu, ya Allah, melayani perasaan Bapa. Akhirnya bisa sampai taraf atau tingkat itu. Jadi kekristenan itu memang harus progresif dan bertumbuh. Walau baru menjadi Kristen yang dipikirkan mukjizat, kesaksian-kesaksian, sampai hal-hal kecil pun disaksikan. Tetapi begitu kita bertumbuh dewasa, kita tidak lagi mempersoalkan apa penilaian orang lain terhadap kita. Yang kita persoalkan adalah bagaimana penilaian Allah terhadap diri kita. Kita tidak mempersoalkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita mempersoalkan bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang berjalan seiring dengan Allah, mengimbangi Allah dengan hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Ini menjadi kebutuhan kita, maka Bapa mendidik kita. Lagu-lagu yang sering kita dengar di gereja seringkali hanya lagu-lagu yang ditunjukkan kepada orang Kristen yang baru. Perlu ada lagu-lagu rohani yang memang bernuansa Kristen yang dewasa, yang kalimat-kalimatnya tidak lagi kalimat untuk memperoleh berkat jasmani, melainkan kalimat yang memuat janji kesediaan untuk mengikut Yesus, mengorbankan nyawa dan darah. Sudah harus sampai ke sana. Walaupun dalam pelaksanaannya kita masih membutuhkan waktu. Tetapi Tuhan pasti akan menuntun dan memimpin. Sejatinya banyak di antara kita yang memiliki nurani. Ketika mendengar khotbah seperti itu, kita merasa tidak damai sejahtera. Di waktu seperti ini masih mau janji-janji berkat pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini dunia yang makin rusak, makin berat, makin sukar, dan makin tidak menjadi tempat hunian yang benar. Kenapa masih mencoba untuk memaksa Tuhan memberikan berkat-berkat jasmani? Hal ini merupakan suatu kekeliruan bagi kita yang memiliki nurani yang benar. Pasti bisa membedakan kebenaran dan kepalsuan. Dan inilah kebenaran yang sejati. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.